Ya halo, jumpa lagi dengan saya Hongji di Manggala Podcast. Kali ini luar biasa tamu-tamu kita anak muda yang keren-keren. Halo bro, selamat datang. Apa kabar? Baik. Sukses dulu ya. Wah, baru Iya. saja terpilih menjadi ketua DPD. Pemuda Relawan Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Banten, Provinsi Banten. Oke, ya jadi ini ada satu organisasi kepemudaan ya, organisasi kepemudaan Buddhis ya. Itu salah satunya yang mazhab Theravada namanya Patria ya, Iya, Pemuda Theravada Indonesia. Indonesia. Nah ini ibaratnya gubernurnya Banten dong di pemuda ya, karena provinsi ya. Oke, selamat. Dan yang periode sebelumnya adalah Beliau kok Irwan. Iya, nanti kita perkenalkan satu-satu, tapi supaya kelihatannya lebih nyantai nih, maskernya saya buka dulu ya. Oh, boleh. Iya, boleh. Biar kelihatan mukanya ya. Nah, kayaknya lebih enak deh. Ya, baik. Irwan, sebenarnya Ya. Irwan ini teman saya lama nih. Murid. Teman hunting ya, hunting foto Boleh, karena boleh. hobinya sama, dan kebenaran kita juga sama-sama hobi Iya, foto sebenarnya. fotografi semua ini. Iya. Di sini. 3 generasi. Iya. Bro Irwan, gimana nih? Mestinya periode yang kalau tadi kita ngomongin Iya, iya. Patria ya, Iya. baru satu periode ya? Satu ya? 1,5 sebenarnya. Dihajar pandemi jadinya mundur. Harusnya tahun kemarin ya. Awal tahun kemarin, tapi mau pergantian, ada pandemi, jadi semuanya di off kegiatannya, baru bisa di bulan kemarin ya. Bulan kemarin itu pun online. Oh. Pertama kali pemilihan ketua secara online. Oh, bisa adil nggak itu? Bisa. Semua sudah diatur secara teknis. Maksudnya diatur dalam tanda kutip sesuai sama juklak ya, sesuai sama tata tertib yang Biasa. ada, sesuai. Nah, tinggal musyawarahnya dilakukan secara online, yang tadinya offline dirubah menjadi online. Gitu. Dan menurut saya nih ya, kalau misalkan online gitu kan kita ada rekaman ya, ada di Iya. ada Iya, cloud. iya. Jadi Jadinya lebih konkret valid harusnya lah ya. Iya, betul. Dibandingkan offline. Iya, ketika ada yang protes tuh lo putar aja. Jadi harusnya sih nggak ada KLB sih. Takutnya dia nggak puas nih katanya. Seperti saya yang tidak puas gitu. Ya itu seputaran tadi yang kita bicarakan soal organisasi kepemudaan Patria Ya, itu baru aja pergantian pengurus nih. Ya, kesibukan apa nih, bro? Kesibukan sekarang saya kerja di bidang HRD di perusahaan swasta. HRD lagi sibuk juga karena kantor ini kan juga harus beralih ya dari work from office jadi work from home. Itu kan pasti banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kita mesti adaptif terus lah. Iya, mau nggak mau itu Gulung nanti. dipaksa lah ya. Dipaksa berubah. Dipaksa berubah. Dipaksa Tapi berubah. gaji sih tetap nggak dirubah ya. Syukurlah. Bagus ya. Yang penting itu sih, kita kerja nggak kerja nggak, yang penting digaji ya. Karena kerja di rumah tuh ada nggak enaknya juga. Tahu dipantau terus, di WA-in terus, diapain ya. Lebih 24 jam malah. Oh bisa gitu. Nggak, jadi kadang-kadang kan malam-malam suka ada yang nanya, mungkin takut lupa kali ya, takut lupa. Jadi dia nanyanya tuh entah di luar jam kerja. Ya kadang-kadang kan kita juga nggak enak ya kalau lagi ada baca WhatsApp tapi nggak di reply atau apa. Jadi Iya. ya walaupun mungkin nanti Kalau dijawab udah tengah malam gimana Iya, kerja juga. jawabannya mungkin tetap pagi, tapi ya di sore itu kadang-kadang malam kita oh ya besok ya atau apa. Kalau bisa kita jawab. Jadi malah lebih panjang ya. Waktunya bukan jam kerja lagi, tapi ya enaknya jadi punya waktu lebih banyak untuk keluarga. Iya. Walaupun lagi meeting ntar ada suara bocor anak nangis.
Meetingnya online, Zoom meeting gitu ya jadinya Iya, ya. iya. Mau nggak mau harus belajar lah. Mengikuti zaman. Kebiasaan. Dan Bro Tanu, wah sukses nih, luar biasa. Udah jadi ketua nih, saya manggilnya Terima Pak kasih. Ketua dong. Nggak usah lah. Oh, gubernur. Gubernur. Bro gubernur. Gubernur apa nggak bener gitu? Tanu ini juga teman saya juga nih yang suka foto juga, suka hunting bareng, jadi ya jadi asik sih, jadi asik ya. Dan kebetulan kali ini saya undang, wah terima kasih banget nih bro bisa datang. Saya juga terima udah kasih nih. Sibuk-sibuk, tadi katanya lagi kuliah. Bimbingan skripsi. Oh bimbing skripsi. Skripsi saya, skripsi. Lagi. Iya. Kamu udah akhir udah? Udah, nanti sidang di bulan Juni. Bulan Juni. Iya, jadi sekarang lagi penyusunan. Gitu. Boleh tahu kuliah di mana bro? Di UMN. UMN. Disebutin nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa lah. Promosi. Promosi. UMN jangan lupa bayar saya. Iya. Kalau saya binus. 2 tuh. Ya udah mau berakhir ya. Ambil apa tuh? Saya ngambil digital marketing. Oh digital marketing. Wih, Dia kalau siapa ngambil ya? komputer digebukin. Nyolong dong itu namanya. Itu jokes bapak-bapak. Iya, saya ngambil digital marketing soalnya kan saya ngeliat nih kalau di dunia zaman sekarang marketing itu udah mulai beralih, apalagi kayak kita nih kayak si Om sendiri udah mulai podcast, terus Betul. udah ada namanya TikTok kan sekarang. Maksudnya si Om kenapa podcast kenapa udah tua Iya, gitu? Bukan gitu. Eranya dulu kita kalau kayak gini sebutnya kan radio. Ya radio iya. Sekarang udah masuk podcast, udah masuk Iya. di YouTube udah mulai berkembang Iya lagi dong. betul. Makanya gue ikut-ikutan. Tapi ikut yang baik itu kan nggak apa-apa kan? Betul. Iya. Belajar. Dia masuk YouTube kan? Sering Nah, nonton Helmi. para netizen jangan lupa Anda subscribe, jangan lupa Anda subscribe. Harus tuh awas kalau nggak. Iya. Kita anak-anak Patria kita blacklist semua. Oh Ya, iya. yang Anak Patria yang nonton subscribe. Iya. Lagi nyari subscriber ya. Iya dong. Harus bantuin. Kan siapa tahu saya Iya, juga karena dibantuin. Iya. subscriber itu mau tidak mau jadi bahan bakar semangat kita buat Betul bikin sih. konten, bikin Betul. video ya, bikin Mm-mm. video. Bikin video. Sebenarnya ketika kita lihat nih YouTube orang nih, kenapa sih kita nggak langsung subscribe? Padahal lu Gratis. udah lihat gitu, tapi nggak itu kenapa? Gratis ya? Iya gratis, udah dibikinin gitu. Tapi ya tergantung orang juga sih, nggak bisa dipaksa kalau gitu. Karena mungkin takut nanti ini ya feeds-nya lah ya, itu banyak banget video-video yang Notif ya? Iya, padahal mungkin dia cuma pengen satu tema aja, pengen satu video yang bisa jadi sih. mungkin begitu. Ya, atau mungkin karena emang gak sesuai sama dia kali ya. Kan kadang orang nonton video juga gak cocok. Karena judul aja ya. Iya. Gak cocok nih kayaknya udahlah gak usah di. Dicepet-cepetin. Nggak apa-apa lah. Yang penting kita kreatif aja mengikuti zaman. Kayak saya ini walaupun sudah umur 50 sekian, tapi nggak berhenti belajar gitu, terus ikutlah yang anak muda sekarang ngapain ya udah contoh lah ya adaptif. Contoh lah kayak sepeda nih, dari tadinya nggak ngerti part-partnya kayak apa gitu kan, gara-gara satu keracunan belajar. Nah itu fungsinya YouTube sebenarnya. Betul. Iya, dengan YouTube Betul. jadi saya bisa belajar banyak nih. Wah, apa sih ini sepeda? Akhirnya efeknya yang terakhir kedodoran si kantong. Beribasnya ke kantong lagi juga ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itu sebuah apa ya? Buat saya sih penghargaan gitu ya. Setelah kita kerja gitu kan, memanjakan diri dengan bersepeda kan enak juga gitu. Selain sehat ya. Selain sehat. Tambah relasi juga kan, ketemu komunitas sepeda yang lain. Nah betul, akhirnya bisa jualan. Saling tukar kartu nama nih. Iya. Ujungnya larinya ya ke situ-situ juga sih. Dan kalau sekarang Bro Irwan nih di organisasi berarti setelah nggak ikutan lagi. Pensiun ya? Patria pensiun udah. Diminta sama Pak Ketua yang baru untuk bantu di pembina ya. Ya, pasti pembina. sih. Sebenarnya sih jenjangnya memang ke sana, cuma memang lebih
lebih intens lagi. Jadi mungkin ikut juga di operationnya sebagai pembina, tapi ikut terjun kalau misalnya di cabang-cabang ada problem, ya bantu tamu. Sementara sih baru itu ya, jadi posisinya kosong, tergantung siapa yang meminang. Kayak gitu bisa dijadiin ini nih salah satu apa yang di yayasan tadi. Yayasan boleh. Ya sekarang kita apa sih bolak-balik urusannya organisasi terus. Sebenarnya ada nggak sih manfaat kita berorganisasi sebenarnya? Oke, saya dulu ya. Nanti kita gantian. Menurut saya banyak banget manfaat berorganisasi. Jadi kadang-kadang mungkin kita terjebak sama rutinitas kita tuh. Ketika kita berorganisasi seolah-olah organisasi itu yang benar-benar jadi kayak yuk kita harus berbuat sesuatu buat organisasi ini, kita harus memajukan organisasi ini, harus begini, harus begitu. Padahal sebenarnya ketika kita terjun di dalam organisasi, diri kita yang dapat manfaatnya. Jadi ya namanya makhluk sosial ya, kita kan manusia, punya ego. Pasti yang pertama kali dilihat diri kita sendiri pasti. Apa yang menguntungkan nih buat saya nih? Kayak kita foto rame-rame ada 10 orang, 20 orang. Yang pertama kali kita lihat siapa? Kita pasti. Apalagi foto grup ya? Iya, kita yang jelek nggak diposting. Tapi orang lain yang jelek kita posting. Jadi sengaja malah. Ya itu sifat dasar sih ya. Kita bukan bicara ego itu buruk atau baik atau bagaimana. Kita tidak membahas itu dulu. Cuma setidaknya setiap manusia pasti punya perasaan itu. Nah, ketika kita ikut organisasi, kalau kita ngelihatnya dari sisi saya bisa belajar di organisasi ini, saya bisa dapat sesuatu dari organisasi ini, saya dapat relasi yang luas, saya dapat, walaupun nanti di perjalanannya kita akan menemukan banyak masalah, pasti jangankan di organisasi, di keluarga kecil aja banyak masalah gitu, maksudnya pasti ada perbedaan-perbedaan antara kita, adik, kakak, segala macam pasti berbeda, teman akrab aja bisa berbeda. Tapi jadi, lebih banyak enaknya dong ya? Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan itu. Jadi kalau kita tiap hari mungkin ngeluh terus, ya lebih banyak nggak enak. Karena pasti masalah itu banyak. Tapi ketika kita bisa mengendalikan, misalnya ketika saya nggak bisa banget nih ngomong di depan umum, mungkin 10 tahun lalu tuh saya nggak bisa banget yang namanya ngomong di depan umum. Ketika saya masuk organisasi terus ngeluh terus, saya nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak mau, akan lebih banyak susahnya. Tapi ketika ya sudahlah, ini kayaknya kesempatan deh, cari aja YouTube. Waktu itu YouTube belum banyak kali ya, jadi saya masih googling cara public speaking, nah itu baca caranya gimana, akhirnya malah jadi keterusan nih. Kalau dikasih mic 1 jam nggak kelar-kelar. Karena kita malah makin masuk ke organisasi, kita bisa memapping kekurangan diri kita itu apa, kelebihan kita apa, kekurangannya kita tutupi, kelebihannya kita maksudnya tutupi artinya belajar itu, kekurangannya kita udah tahu. Bukan disembunyiin dong. Bukan disembunyiin, tapi disumpel sama ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Iya, betul banget. Kelebihannya ya kita makin grow lagi, makin berkembang lagi. Yang tadinya circle kita paling 10 orang. Tetangga, keluarga, teman-teman SMA, teman-teman kuliah paling 20-30 orang. Ketika masuk ke organisasi, langsung. Tapi ngerasa itu nggak sih kita jadi terbebani atau terbatasi atau contoh lah misalkan kita nih Bro Irwan kan barusan jadi ketua di PD Banten ya, DPD ya, DPD Banten. DPD Banten ya. Jadi kalau misalkan seperti urakan atau apa itu malah jadi kayak ada frame-nya, ada pagernya, ada remnya gitu ya. Atau memang pura-pura bisa jadi terpaksa gitu. Terbebani setuju. Ya. Terbebani, tapi dalam artian terbebani positif. Artinya gini. Kalau kita bahas mobil ada remnya, itu kan bagus. Tapi kalau misalnya
kita lihatnya dari mobil ini remnya malah mengurangi kecepatan nih, yang harusnya jadi kenceng jadi pelan, itu kan kesannya kayak membatasi. Tapi ya di organisasi ini sebenarnya membatasi secara baik. Jadi ketika kita, namanya di sini kan organisasi kepemudaan, pasti jiwanya kan wah meledak-ledak nih, emosional. Ketika kita ada di lingkungan organisasi itu malah menjaga kita. Apalagi namanya sosial media bebas banget. Merasa karena itu akun kita yang berhak mau nulis apa aja, mau berkata apa aja, terserah kita, akhirnya kebablasan. Nah di organisasi ini membatasi, walaupun sosial media kita itu punya kita, akun-akun kita, kuota-kuota kita, yang melihat ini kan lingkungan. Betul. Ketika kita di situ, kita udah nggak boleh salah deh tuh. Betul. Jadi ketika lingkungan yang melihat, namanya kita makhluk sosial kan gak hidup sendiri, tapi kita hidup berdampingan dengan orang lain. Cuman jeleknya kalau dia salah kita nggak boleh protes. Gue kan nggak aktif. Nah itu memang di organisasi sekali lagi berperan penting tuh. Jadi ketika kita mau bergerak salah, ada aja yang ngingetin nih teman-teman dari pihak eksternal dari diri kita. Jadi ngingetin minimal. Jadi kalau internal diri kita nih kebablasan, di eksternal ini ngejagain. Itu penting. Positifnya itu ya. Itu penting. Itu barusan yang di ngomongin supaya yang baru ini jangan takut atau gimana? Kan yang bagusnya dulu nih, ya. Bro. Itu secara marketingnya Koirwan. Cara marketingnya Koirwan. Ya kebetulan saya sekarang di HRD tapi sebelumnya di marketing. Ya, tapi lulusannya lulusan apa kok? IT. Lulusan IT. Multitasking Koirwan ini. Iya. Apa kepepet? Cembur. Nah, kalau gambarnya kayak tadi, si Bro Tanu kan nih baru kepilih nih jadi ketua. Ya itu barusan disirami gitu ya, disirami rohani. Saya berasa belajar leadership and training gitu ya, training leadership gitu ya Pak Irwan. Kelas. Kenapa diambil? Kenapa diambil? Karena saya sendiri sudah merasakan manfaatnya sebenarnya. Apa? Emang ada manfaatnya? Jadi kayak MLM ya. Jadi saya sudah merasakan manfaatnya. Anda punya impian? Jadi awalnya kan saya kenal Koirwan ini dari pemuda di Wihara kan. Kalian minta waktu itu kalian minta Wihara Sripada. Saya ngeliat ya. Awalnya saya takut sama Koirwan. Tiba-tiba didatengin saya. Nggak ada kelihatan takut, itu gimana seremnya? Nggak ada. Datengin berempat Om. Waktu saya masih sekolah minggu lagi didatengin. Mau malak. Iya bukan mau malak, yang mau dikolekin. Lu nanti Jumat datang ya ke kebaktian kalau ada minta Sripada. Oh iya kok. Pertama awal datang. Sripada disebut ya. Nggak apa-apa bayar. Nggak apa-apa ya. Iya bayar. Bayar lagi. Iya. Datang terus ikut-ikut gitu aja. Lama-kelamaan jadi terjunin sama Koirwan. Nih lu belajar bayar foto, terus belajar jadi MC gitu. Jadi kita tempat belajar kita juga dari komunitas Karangamitanya itu sendiri. Terus majulah ke Patria Tangsel. Di Patria Tangsel saya ikut waktu itu jadi wakil. Terus sekarang setelah jadi wakil saya jadi ketua. Saya merasakan manfaatnya karena dari saya sendiri yang urakan, yang tadinya ya selengean. Iya, itulah namanya masih jiwa muda ya. Iya. Masih umur 20-an. Waktu itu juga masih umur 19-an, 19-20. Ya sekarang udah bener lah ya. Iya, jadi ada kayak bener tadi si Om sama Ko Irwan bilang, ada remnya. Kita itu ibaratnya adalah ini yang harus kita jaga. Kita sebagai sosok di pemuda yang harus jaga nama organisasinya, bukan nama pribadi kita sendiri juga gitu. Ya, tapi efeknya buat kita jadi efeknya buat kita sendiri, itu efek positifnya. Terus kita ketemu masalah-masalah nih dari Karangamita, masalahnya cuma ibaratnya cuma segelas ini nih, terus masuk ke Patria masalahnya jadi sebaskom. Nah sekarang sih cemplungin lagi nih dari Patria Tangsel. Iya, dicemplungin lagi ke Banten, masalahnya jadi sekolah. Tapi makin lama kita makin bisa berkembang gitu. Ibaratnya ini kecebong belajar berenangnya di gelas, terus pindah ke baskom. Mungkin kalau di kolam sih udah jadi ikan gurame kali ya. Udah belajar berenangnya udah bagus. Tinggal tangkap digoreng. Ya karena masalah di organisasi itu sebenarnya cerminan kecil dari masalah kehidupan yang sesungguhnya. Masalahnya kan komunikasi, beda pendapat,
time management, keteteran ngatur waktu, itu tuh cerminan kecilnya gitu. Ketika kita sudah bisa menyelesaikan di sini nih, pas kita masuk ke dunia yang sesungguhnya, dunia kerja, dunia usaha, ya itu kita udah tinggal intuisinya tuh udah akan muncul aja gitu. Dulu kita pernah mengalami ini, tapi skalanya kecil. Sekarang skalanya lebih besar, efeknya apa? Jadi lebih terbiasa. Gitu. Jadi teman-teman nih yang lagi menyaksikan, apalagi yang muda-muda, jadi jangan takut ikut berorganisasi tentunya ya. Takut. Kenapa? Efeknya tuh ternyata bagus banget buat kita, diedukasi di situ dan bisa diaplikasikan di tempat kerjaan gitu kan. Di lingkungan, bahkan di keluarga pun, wah orang tua pasti seneng banget nih. Seperti Bro Tano nih udah punya pacar atau belum? Udah. Wah, udah. Baru mau dipromosiin. Iya, udah. Wah, untung banget pacarnya berarti ya. Jangan keluar dari organisasi biar bener terus gitu ya. Tapi emang bener Om, kalau menurut saya ya, ikut organisasi bukan ajang kita buat nyari pacar sebenarnya. Sebenarnya pacar, relasi segala macam itu bonus kalau buat saya. Bonus ya. Bonus. Kalau belum dicariin ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau ikut organisasi itu lihat dulu nih, apa sih kalau kita emang mau ikut organisasi tersebut ya, nggak cuma di Patria doang nih. Di organisasi apapun lihat dulu. Bebas. Iya, kita lihat dulu benefit apa yang bisa gue bawa dari organisasi itu. Kita kalau datang ke situ ikut join, ya kita akan mendapatkan ilmu apa yang bisa kita bawa, apa yang bisa buat kita jauh lebih baik lagi gitu sih. Ya itu juga ajaran dari Ko Irwan. Lu jangan ngeliat dulu nih, lu dapat ini, lu dapat relasi banyak gini-gini, itu mah bonus kata Ko Irwan. Berarti gitu, ini akan mengikuti. Ini murid lama udah. Murid lama, ini kelas perguruan sebenarnya. Pantesan gue lihat nih mau ada suksesi, terus foto-foto rajin banget hunting gitu. Wah, kok ini hunting sono hunting sini, bentaran lagi jadi ketua. Wah, ini ada apa-apa nih, gue curiga nih. Ada di belakang layar gini. Ada pemufakatan. Iya. Pemufakatan jahat. Iya, saya di lobby waktu itu. Lu siap nggak kalau jadi ketua gini. Ya saya bilang aja, ya siap nggak siap, namanya orang kan kayak kita aja deh, masuk kerja di interview. Kalau interviewnya emang kita tahu bakal apa yang diomongin, ya siap nggak siap juga. Terus kita jadi, ya nanti suatu saat saya lulus terus kerjanya bagian yang beda. Kayak Ko Irwan kan dari IT ke marketing terus ke HR. Kayak saya mungkin dari digital marketing nggak tahu juga, nanti mungkin bisa juga lompat ke HR. Tapi yang nggak usah takut juga sih. Tapi kadang kayak perusahaan juga gini, dicari yang berpengalaman. Ini kalau yang belum kerja gimana? Semua berpengalaman. Iya. Nah, semua orang juga takut ketika dia mau merit. Emang udah berpengalaman kan belum? Justru yang sudah yang warning. Nantilah, kalau takut terus ya nggak kelar-kelar. Begitu juga orang terpilih jadi salah satu pemimpin, leader gitu juga. Sebenarnya nggak usah takut juga sih, ketika kita mau, asal kita mau aja, prinsipnya mau dan bersemangat gitu. Soal nggak bisa mah bisa bisa belajar. Di dunia ini kan nggak bisa. Kalau mau belajar mah bisa. Awalnya saya nggak bisa ngomong di depan umum. Yang MC juga waktu itu masih gagap-gagap katanya. Ya udah, mau nggak mau diterjun cemplungin terus sama Ko Irwan. Asal ada kesempatan diambil. Iya, kuncinya kita mau ambil nggak sebenarnya sih itu ya. Waktu itu emang kebetulan gak ada yang ngambil sih saya. Dipaksa. Karena waktu itu juga kadang-kadang orang takut itu karena kepikiran efek negatifnya dulu. Itu langsung saya coba ngobrol gitu. Oke, anggap kamu gagal. Efek negatifnya apa? Malu. Ya. Diketawain sama siapa? Sama teman-teman. Ya sudah. Dipecat nggak? Enggak. Emang kan nggak digaji juga. Terus dibunuh nggak? Enggak. Terus dijauhin nggak? Enggak. Malunya sama siapa? Sama teman-teman. Teman-teman kamu bisa lebih jago nggak dari kamu? Enggak. So, enggak, kita nggak kehilangan apa-apa. Gitu. Efek negatifnya itu kita harus pikirin gitu. Jadi kalau cuma efek negatifnya yang bener-bener kayak cuma kayak gitu aja, ya udah, sayang banget kesempatan kita
tidak mengambil kesempatan baik yang besar hanya karena ketakutan yang sebenarnya tidak ada gunanya. Bener sih, kadang orang mau berbisnis aja yang dipikirin tuh kalau gagal. Jadi rata-rata di kita nih orangnya semua siap untuk gagal. Baru mau niat dagang atau mulai usaha, ntar kalau rugi gimana ya, ntar kalau ini nggak laku gimana ya, ntar kalau pokoknya ntar kalau kalaunya semua gagal gitu. Tapi sedikit sekali yang berpikir kalau nanti kalau gua sukses gimana nih. Kan kalau dibalik cara berpikirnya kayak gitu, ntar kalau gua bisa jadi MC gimana nih efeknya. Nah, ketika wah ntar gue akan jadi terkenal nih, wah orang tua gue seneng nih, wah ntar gue juga jadi lebih pede nih. Nah itu kan positifnya, sama juga kayak orang dagang. Nah kalau laku gimana nih, gue mesti ganti handphone yang baru nih. Itu kan satu motivasi gitu. Cuman kebanyakan dari kita nih mikirnya, ntar kalau gue gagal gimana ya. Itu penyakit itu, makanya penting banget organisasi, bersosial, punya komunitas. Itu jadi hal-hal kayaknya barusan yang kita ngomongin sederhana gitu ya, tapi itu penting loh, ada gunanya buat didengar sebenarnya. Orang kadang iyalah ntar malu dong gua kalau diketawain, gak bisa diketawain itu karena nggak pernah mendengar mindset orang yang sebaliknya, yang positif gitu. Itu sih. Bro, minum bro. Ini ada merek. Anggap aja channel sendiri. Iya. Saya udah minum dulu. Ada mereknya ya. Nanti ini belum ada merek. Belum. Nanti ditunggu. Siapapun yang mau pasang iklan di Kopi, sini silakan. Gratis. Kopi-kopi, teh manis. Iya, udah selesai baru bayar. Ya, bro, menurut yang muda dulu ya. Ini masih muda juga ya. Beda 2 tahun. 2 tahun ya. Kali 10. Kalau dunia podcast gimana sih? Penting nggak sih? Karena kan semua pada ikutan nih, termasuk gue nih ikut-ikutan juga. Kalau menurut saya kan dulu di UMN juga, UMN tuh ya. Saya anak radio juga. Dulu saya penyiar juga di UMN Radio. Ya menurut saya perkembangan podcast itu kan mirip-mirip nih, radio sama podcastnya mirip-mirip. Cuma bedanya nggak ada kamera doang kalau di radio. Nah kalau di podcast ini perkembangannya menurut saya bagus. Tadi kan melempem banget kan, namanya podcast nggak ada sih. Siapa yang tahu podcast itu apa sebenarnya? Tahu juga podcast mas gitu. Podcast mas. Bisa aja dia. Jokes bapak-bapak. Iklan lagi. Dia mana mau iklan kita loh. Ya, baik lagi tadi kan kita kan dari podcast ini melempem, nggak tahu apa itu podcast, apa ini yang ngomong kayak gini, ngapain sih nih? Namanya apa sih? Ini namanya interview. Iya benar, iseng banget. Ini mah interview, gini-gini wawancara, kenalnya gitu. Tapi semenjak kayak sekarang podcast di era zaman sekarang ini bisa memberikan informasi juga, wawasan juga. Toh orang-orang yang pernah nonton juga nih, Om. Kita ini bisa ngelihat nih, bisa belajar. Oh ternyata tuh dia tuh begini loh, pengalaman hidup dia begini. Oh ternyata manfaat dari kehidupan dia bisa kita ambil, bisa kita sharing, bisa kita buat cerminan buat diri kita sendiri lah. Jadi misalkan kalau misalnya kita punya role model, contoh kayak Yasa Parenta Singgi deh. Salah satu role model saya tuh Yasa Parenta Singgi. Ya. Kenal Yasa? Ya kenal di Instagram doang. Oh Instagram. Kirain kenal suruh undang. Kenal Instagram doang sih. Oh gitu. Iya. Ya, contoh kayak Yasa deh, saya ngeliatin beliau lah sering bagi-bagi sharing. Waktu itu pernah diundang juga ada di podcast sama Riko Huang juga, dia diundang, ditanya-tanya nih tentang pengalaman hidup dia gimana. Nah saya bisa ngeliat ternyata role model gue gini loh dulu. Gitu. Ternyata dia ngebangun bisnis juga. Nggak semena-mena langsung gede, langsung bagus, langsung sukses gitu. Ada ya naik turunnya lah. Nah dari situ saya bisa ngambil sendiri nih kecerdasan hidup saya. Oh gua harus kayak gini loh, harus ikutin Yasa tuh kayak gini loh. Tapi ambil yang bagusnya, yang cocok sama kita. Betul. Iya setiap. Tapi Yasa bagus semua. Bagus. Aduh, saya mau ngomong tapi nggak enak. Istrinya juga bagus dalam penampilannya. Ya tapi podcast juga menurut saya Om ngikutin zaman, oke.
Karena anak muda zaman sekarang banyak banget temen dengerin podcast. Iya. Contohnya saya. Ntar yang nonton ada nggak yang umuran saya nih? Mungkin Paksa ada, lah. harus ada lah. Kamu kan nggak ada. Bahaya kalau nggak ada. Ya, gue kan senangnya gini ya, kayak elektronik juga senang, kamera, video juga senang. Seni lah ya. Iya. Orang seni. Jadi ngoceh di depan mic juga senang. Kenapa enggak nih gitu kan, kesempatan ini kita ambil lah, jadi buat belajar lah. Mau nggak mau memang kalau kita nggak bisa merubah, ikut berubah juga situasi seperti ini, wah akan ketinggalan. Contoh kayak gitu, gue ini dagang ya, punya toko, terus untuk mengembangkannya disuruh buka toko lagi. Aduh, mikir, udah harus kontrak toko, karyawan lagi, waktunya lagi, modalnya lebih gede lagi. Nah sekarang dengan situasi gini disediain online, mau buka 10 toko juga online. 10 akun lagi, 10 akun. Iya, 10 akun. Betul. Jadi dipermudah sebenarnya gitu. Lalu seusia saya gini yang udah 50 sekian, apa bisa? Ya elah, tinggal lu belajar di YouTube juga banyak gitu cara-caranya. Si Om 59, apa berapa umurnya? Beda setahun lah. Iya, soalnya kelihatannya masih umur 20-an ya. Biar dapat tambah minum. Baru mau nanya, dia umur berapa? Saya umur 24. 24. Ih, enggak kelihatan lu kayak umur 23. Beda setahun doang ya. Jadi maksud saya gelas saya bisa ditambahin lagi ya. Kali kopi. Bro, bisnis apa bro? Kalau saya bisnis agensi. Agensi, maksudnya? Saya ada terima job foto produk, terus foto prewed juga ada. Foto. Iya, foto Produk produk. ya. Iya, sama saya juga nyiapin gini. Karena orang zaman sekarang kan taruhlah ijab kabul, pemberkatan, terus pernikahan, resepsi gitu-gitu pada banyak. Kalau ini kan sekarang offline, kalau dulu kan offline bisa, kalau sekarang kan nggak bisa. Nah kita mau bikin yang namanya konsepnya ada live streaming online lah. Oke. Gimana tuh? Promosi dong gimana? Oh iya. Buat teman untuk live streaming gitu. Iya, jadi untuk live streaming. Enggak cuma untuk pernikahan doang ya, tapi untuk ke corporate juga kan kadang ngasih pelatihan. Kayak gitu-gitu kan orang kadang suka segen nih masuk ke dalam, ikut ke ruangannya karena lagi covid kayak gini, takut tersebar segala macamnya. Ya kita live streaming gitu. Oh, bisa Iya, begitu bisa ya? di rumah juga. Mempelainya ketemu apa enggak nih? Ketemu dong. Maksudnya orang-orang yang pada nggak bisa datang. Itu juga bagus tuh, pernikahan online tuh. Istrinya di Bali, Iya. Namanya di Bandung gitu ya. Dia video call aja kalau gitu. Bagus juga ya punya event organizer Ya, seperti itu. Keren-keren, itu masa depan itu. Nah makanya saya mikir kayak ya udahlah, kalau sekarang eranya udah mulai berubah nih, dipaksa berubah sebenarnya. Betul. Dari covid, gara-gara covid kemarin kita ambil positifnya aja deh. Iya. Yang positif nggak mau? Ya ambil negatif. aja. Ambil positifnya karantina loh. Waduh bahaya. Depan rumah saya itu tempat karantinanya. Ya kalau karena dari covid kemarin nih, tahun kemarin saya mikir, kan saya dulunya ngajar les nih, ngajar les ya ditimpa covid begitu mah ya hancur lah. Gebuk ya. Iya, bingung bikin bisnis apa ya, bikin startup. Ya orang-orang udah zaman sekarang udah banyak banget bikin startup. Ya udah saya pikir-pikir, gue bikin bisnis agensi aja ya. Tapi udah running. Udah running. Oh. Nah ini buat teman-teman semua yang lagi pada nonton, boleh kalau misalkan mau kontak aja atau bisa di follow IG-nya @nikaya_group. Oh, nanti ada di sini. Ada deskripsinya di deskripsi ya, Kita kasih PR buat editor. Tapi harus kalau ada fee-nya. Ya jadi kan sekarang udah mulai itu kayak kemarin deh Reza Arab di ini nikahan. Itu kan dia kan di Bali ya. Reza Bali di Arab. Reza Arab di Bali.
Nah itu kan dia ada yang syuting gitunya juga kan. Streaming. 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 Jadi kayak si Om nggak bisa datang, udah nonton live streamingnya aja, Iya. ntar dikasih barcode kalau mau kondangan tinggal scan doang gitu. Oh, kondangannya lewat barcode. Iya dong. Makannya Makannya di rumah masing-masing. potong berarti dipotong. Kondangannya foto juga virtual. Fotonya terkirimin lewat gambar Instagram. Tapi lama-lama padahal dulu itu cuman hayalan. Iya, Ketika betul. wah nanti contoh kayak sekarang di pemakaman nanti orang Transfer. ya nggak usah datang, live streaming aja gitu kan, kayak kondangan juga live streaming. Sekarang jadi kejadian, makanya jangan terlalu menghayal gitu deh. Ya kayak itu enak ya kerja di rumah gitu ya, nggak usah kantor. Sekarang kerja 6 bulan di rumah aja. Iya, bener ya. Dan di rumah aja nggak boleh kemana-mana gitu kan, karena Iya. konteksnya kan jaga jarak ya, dilarang berkumpul, jadi benar-benar nggak bisa tamasya juga. Akhirnya benar-benar kejadian di rumah aja. Itu makanya jangan suka ngomong sembarangan. Ini kebanyakan orang yang ngomong Itu wah kejadian pengen juga ya. kerja di rumah lah enak, kerja di rumah enak, lu rasain deh enak banget. Jadi ya diamini sama alam juga Iya. ya. Jadi saya doain nih podcastnya makin berkembang gitu. Iya. Jadi kan nanti jadi kenyataan juga. Oh. Iya benar. Semoga makin rame nih podcastnya ya. Rame yang nonton Nah, ya. Bro Ya. Irwan gimana untuk bisnis nih, apa masih tetap kerja atau ada side job apa? Kemarin sempat buka kafe kan ya sama teman-teman, cuma memang lagi off dulu, terus juga kondisi juga lagi pandemi Iya ini, sih. jadi kita lagi di zona apa ya, ini dulu nih, nge-freeze dulu nih, nge-freeze dulu. Cuma untuk kerjaan di kantor sih masih tetap jalan. Di HRD ya, di HRD masih tetap jalan. Memang banyak tantangan-tantangan baru sih. Jadi kondisinya kayak begini, on off kerja juga, jadi nimbulin banyak problem-problem baru. Tapi ya. banyak problem, bodinya makin subur kayaknya. Ya karena banyak WFH. nggak bisa tamasya, nggak bisa kemana-mana, hiburannya Makan. Makan, tidur. bikin kue, syuting, bikin makanan di shoot, jadi vlogger ya. Food vlogger. Iya, tapi berkahnya ada aja. Kemarin tuh dari Nescafe saya dapat hadiah. Tinggal nunggu dari Sony nanti hadiahnya. Sony. Nah iya, gue sering lihat nih Bro Irwan kalau di Instagramnya banyak videonya keren-keren gitu. Itu kebanyakan di kopi, gimana? Kopi shop kebanyakan. Memang by order atau? Awalnya karena kan memang lingkungannya di coffee shop ya, jadi teman-teman juga banyak di sana. Jadi ada yang kayak kontak gitu, maksudnya bikinin ini dong, kayak gitu. Jadi belum pakai fee waktu itu. Jadi cuma ya makan sepuasnya, kayak ngopi sepuasnya. Karena kan memang belum bisa pasang harga juga. Memang kemampuannya masih jauh, jauh di bawah. Jadi kan kita harus bertanggung jawab lah ya ketika kita pasang tarif, pasang harga. Kita profesional. Iya, kita juga harus mempertanggungjawabkan hasilnya. Kemarin masih pertemanan, tapi dari situ lama-lama kebentuk tuh gitu. Saya sama teman saya, Bro Derby ya, mungkin kenal juga dari Pada Moto. Iya. Pada Moto, ya. bilang undang ya. Oh iya, Pada Moto ya. Jadi sempat sama dia juga bikin satu brand lagi bareng-bareng berbasiskan hobi. Jadi lagi di develop juga, terus juga karena pandemi. Nggak ada lowongan buat gue gitu. Ada, tapi budget gajinya. Budget gajinya kopi dulu. Jadi sopir gitu kan boleh. Sopir udah pakai Tesla gitu. Autopilot ya. Ya jadi banyak lah di pandemi gini, kalau kita mau lihat negatifnya ya ada gitu kan, selain hasilnya negatif tadi. Tapi kalau kita lihat positifnya, kita mau membuka diri, mau belajar, itu banyak banget. Jadi arti sekarang dari yang sekedar hobi ya, serius dituangin, akhirnya dilihat orang, terus malah bisa jadi profesional nih. Betul. Tuh kan Jadi, luar biasa kan. Kemarin saya masih foto hunting tadi udah Hunting, dibahas ya, iya. iseng. Tapi itu benar-benar pure iseng. Melatih diri, melatih kan teknik ya. Jadi ada teman-teman yang lebih jago. Ini gimana sih caranya? Sampai mereka juga terganggu. Kadang-kadang orang lagi foto panning gitu ya, foto panning. Ini ISO-nya berapa sih? Ini F-nya berapa sih? Ntar dulu.
kita Jadi ngerepotin lari. kan tuh ini kan kalau belum terbiasa kan ribet. Nah kita saya belum terbiasa nanya-nanya, akhirnya malah mengganggu mereka, tapi mereka juga seneng akhirnya Senang diganggu. seneng diganggu karena kan wah kita belajar gitu. Terus ya hal-hal kayak gitu tuh mahal gitu, nggak bisa didapetin sama kita punya uang berapapun, mungkin sulit ya mendapatkan perasaan yang seperti itu. Dan itu bisa didapetin dari kayak kita kumpul di balik lagi organisasi, kenal banyak relasi, itu lebih gampang. Tadi gue diajak-ajak hunting gear profesional gak diajak lu. Kalau hunting ikut yuk. Kalau profesional masalah gini bro. Masalah gini. Ini kalau dibagi 3 kecil. Tapi bener ya, kalau ada yang mau bikin company profile, video profile gitu ya, bisa dong. Bisa. Oh, udah lengkap deh. Kalau pasang CCTV di sini ya. CCTV di sini. Enggak, ini bukan channel CCTV, beda. Ini channel motivasi. Tapi ini Oh ada ya? Iya. Oh ini. Ya, apa-apa lah. Ini bonus sebenarnya dari Asoka Grafindo. Wah, Thank you Yud. Nanti diundang ya ke sini ya. Karena semakin ordernya semakin kenceng, karyawannya semakin banyak, podcastnya semakin rajin. Subscribernya makin banyak, makin Iya, rajin rajin. juga. Ya, gue sih mau undang anak-anak muda yang sukses dalam artian bukan berarti udah punya segalanya, udah kaya raya atau enggak gimana, tapi kelihatan lah mereka yang contoh kayak gini, berpikir aja udah bagus gitu kan, udah satu konsep yang wah ini maju, pasti maju, gue liatnya bisa bagus gitu ke depannya, apalagi didukung dengan relasi yang luas, relasi terus komunitas juga yang bagus gitu, sehingga apa-apa yang bisa kita jalanin tuh udah ada premnya gitu, dimana seperti yang tadi di depan gue bilang, kita punya untuk mendekati supaya jangan keluar dari jalur, misalkan jadi ada remnya lah. Ada remnya, jangan terjebak ke narkoba lah, apalah, itu kan bahaya banget gitu ya. Nah, makanya ketika berorganisasi apalagi di bidang keagamaan, ada religinya gitu, bagus juga sih. Malah menurut saya makin ini ya, kalau kita di organisasi di bidang religi, sosial religi gini, pemudanya makin kalau kita berbuat yang enggak makin enggak enak dipandang sama kalau orangnya. mau yang enggak jangan kelihatan gitu ya. Ya jangan gitu. Enggak gitu juga sih. Ya buat bandel boleh, yang penting ada batasnya lah. Iya. Batas wajar. Jadi kalau mau cari mantu kayak gini nih ya. Oh udah. Enggak apa-apa. namanya di bawah. Nomor telepon terus cantumin kok. Oke bro, thank you banget nih udah datang di sini di podcastnya Manggala, yang walaupun tadi lu bilang gue udah tua gitu ya. Enggak tua. Habis Ayo lo diingetin terus jiwanya lo. muda. Oh muda. Jiwanya muda. Tapi orangnya tua. Enggak tua. Sudah berumur. Udah senior. Ya senior. Sudah senior. Tetap update lah. Ya, thank you banget bro. Thank you banget Udah juga. hadir. Sudah Thank you. undang. Sukses selalu. Semoga ada manfaatnya dari obrolan kita ya tadi. Artinya di sini saya mau sampaikan bahwa kita bukan cuma ngobrol santai, sebenarnya ada isinya loh, sedikit-sedikit ada isinya loh. Ya, di mana tadi di mana tadi ketika komunitas kita yang membuat spiritual kita juga tetap ada di situ, naik di situ, dan juga bisnis kita juga bisa kita kita lihat, kita mulai, dan bisa kita kembangkan di sini gitu. Jadi kehadiran podcast ini juga maksud saya buat berbagi ke teman-teman semua nih, melihat siapa tahu ada peluang apa, atau mau kasih orderan ke mereka berdua nih kan, bagus juga ya. Oke, terima kasih dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Saya Hongji, bye bye.